Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Mila. Di channel ini saya banyak sharing tentang DIY, terutama soap making atau pembuatan sabun, termasuk tips-tipsnya juga. Kalau misalnya kalian baru pertama kali mampir di channel saya, kalian bisa lihat playlist yang udah saya bikin tentang mengenai video-video saya sebelumnya. Nah, sekarang saya cuma mau cerita doang. Kebetulan sekarang ini kan musim hujan dan hujan terus kadang panas banget, hujan panas banget. Nah, itu membuat cuaca itu menjadi lembab atau kelembabannya itu tinggi dan itu merupakan suatu kayak semacam tantangan buat si sabun natural kita. Cuaca lembab itu bisa dibilang tuh musuh buat sabun natural karena um, banyak hal yang bisa membuat sabun natural kita itu jadi salah karena cuaca lembab. Kebetulan saya tuh mengalaminya dengan sabun yang dibuat sebelum ini, belum lama. Beberapa video, kayaknya 2 video sebelum ini, saya membuat sabun ini, sabun lavender. Nah, di sabun lavender ini, karena saya tuh menginginkan dia trace-nya itu lebih lama, lebih fluid, karena saya bikin video tentang membuat sabun dengan menggunakan teknik swirl. Jadi itu saya pengen si trace-nya itu bisa di medium trace selama mungkin. Jadi saya itu memperbanyak kandungan airnya. Jadi saya discount water itu cuma sedikit. Saya menggunakan 33% air. Jadi kalau saya bilang saya menggunakan 33% water content itu berarti 33% terhadap jumlah minyak yang saya pakai. Jadi itu merupakan perbandingan antara air dan total minyak. Nah, ini saya pakai 33% dan yang terjadi adalah sabun saya mengalami DOS atau Dreaded Orange Spot. Jadi Dreaded Orange Spot itu tuh sebenarnya tidak bermasalah sama sabunnya kalau digunakan, tapi kalau lama-lama tuh dia bisa membuat sabun itu baunya jadi nggak enak gitu. Dan penampilannya tuh juga jadi kurang bagus karena ada bintik-bintik kecoklatannya itu. Jadi si DOS ini tuh adalah minyak yang teroksidasi. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih tentang DOS, saya juga ada videonya yang lebih lengkap. Kalian bisa lihat di playlist saya, di playlist channel saya, di playlist soap making tips. Nah, di situ ada videonya yang judulnya Soap Making Tips DOS. Jadi biasanya DOS itu terjadi karena beberapa hal. Bisa karena minyak yang kita gunakan tuh udah nggak bagus atau udah mau expire, jadi dia teroksidasi. Atau memang ada beberapa jenis minyak tuh yang sensitif terhadap DOS. Tapi di sini kan di sini tuh situasinya saya menggunakan komposisi minyak yang sama dan merek minyak-minyak yang sama yang saya pakai di sebelum-sebelumnya yang nggak pernah bermasalah dengan DOS. Tapi yang berbeda adalah water content dan cuacanya. Jadi yang harus kita tahu adalah sabun natural itu mempunyai kadar gliserin secara alami. Nah, gliserin itu dia bisa menarik air dari udara. Nah, kadangkala kalau misalnya kita lagi sial, lagi bad luck ya, ketika kita kuring sabun ini dan cuacanya lagi lembab, terus sabunnya itu menarik air dari udara dan airnya ini jadi mempengaruhi si super fat yang di sabun. Nah, itu bisa membuat si minyak yang super fatnya itu tuh jadi teroksidasi gitu. Jadi menimbulkan dreaded orange spot. Dan itu masalah si kadar gliserin yang menarik air ketika cuaca lembab itu tuh juga terjadi di sabun-sabun yang udah lama. Tapi kalau sabun-sabun yang udah lama tuh mungkin lebih aman dari DOS. Tapi sabunnya itu sweating. Kayak sabun saya ini tuh sabunnya udah lama, udah berapa bulan. Tapi saya naruhnya di dus aja, di dus. Dan dia tetap sweating, namanya itu sweating. Jadi dia itu menarik air sehingga dia kayak keringetan, jadi basah gitu loh.
Dan ini sebenarnya nggak apa-apa, nanti dia juga kalau misalkan udaranya kering tuh dia bisa kering sendiri. Masalahnya nih sabunnya jadi lengket. Kalau kita pegang nih jadi lengket karena dia lembab dan basah. Dan saya juga belum tahu sih, mungkin juga kalau kelamaan dia dalam lembab kayak gini tuh dia bisa menimbul jadi DOS juga gitu. Jadi solusinya adalah sekarang saya mau, ini juga sabun ini tuh saya juga sweating, ini juga sabun semangka yang saya bikin juga sweating. Solusinya adalah saya akan membungkus sabun-sabun ini dengan wrapping plastik wrap gitu. Sebelumnya saya juga udah bikin cara menyimpan sabun natural di videonya. Nanti akan saya kasih semua link-link videonya di bawah. Kalian bisa cek lagi. Nah, ini sabun yang saya wrapping dengan plastik ini dia aman, tetap kering, tidak mengalami sweating ataupun DOS ya. Ini masih bagus. Nah, jadi saya bakal wrapping semua sabun saya sekarang pakai plastik wrap kayak gini. Solusi lainnya tentu aja bisa disimpan di dalam. Ini tuh saya cuma simpen di dus kayak begini dan ternyata tidak bisa menghalangi air untuk masuk ke dalam gitu. Tetap lembab. Nah, jadi ada solusi lain kalau nggak mau di wrapping sama plastik satu-satu, itu dimasukin ke dalam airtight container baru ditaruh silika gel. Nah, itu juga aman mungkin, tapi tetap aja tetap harus dicek terus karena walaupun airtight container tapi kadang-kadang kan suka kayak ada embun-embun gitu yang bisa masuk, apalagi kalau dari dingin ke panas, dingin ke panas gitu kan, jadi kayak kadang suka berembun juga. Nah, itu juga harus dicek, silika gelnya tuh harus diganti terus gitu. Jadi kalau silika gelnya udah jenuh kan dia nggak bisa nyerap air. Nah, jadi gitulah. Jadi permasalahannya adalah karena kita tinggal di negara tropis yang kelembabannya tinggi, itu juga bisa menjadi masalah buat sabun natural kita. Jadi sekian dulu videonya untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Dadah!